OSI layer. OSI layer merupakan protokol standar komunikasi data yang menjadi acuan dalam perancangan hardware maupun software jaringan. Disebut dengan model referensi OSI atau dari singkatan adalah Open System Interconnection sebagai bahan acuan ISO atau International Standard Organizer. Dalam OSI sendiri atau lapisan OSI memiliki 7 bagian. Yang pertama adalah lapisan atau layer application, kemudian layer data presentation, layer data session, kemudian segmennya transport, kemudian paketnya network, kemudian frame-nya data link, kemudian feed-nya physical. Ya, dalam di sini dalam model OSI layer ada tahap-tahapan. Kalau dari bagian session sampai ke application namanya upper layer atau layer atas, sedangkan dari transport sampai ke physical ini merupakan lower layer atau lapisan bawah. Sedangkan untuk yang bagian data, ini bagian data, segmen, package, frame, sama feed. Ini pembagian pemecahan datanya. Data di sini konversi masing-masing data ya. Dari tiga, yang dari lapisan 1 sampai ke 3 ini namanya host layer. Kemudian sampai ke segmen ya, namanya host layer. Sedangkan yang ke-5 sampai ke-7 ini namanya media layer. Yang tadi 3 dari atas sampai ke bawah ini namanya upper, yang bawah lower. Kalau yang host layer ini dari transport sampai application, sedangkan media layer network sampai physical. Untuk contoh dari macam-macam aplikasi maupun data, ini OSI merupakan salah satu perangkat atau protokol ya. Protokol tadi disebut juga aturan-aturan yang terdapat di aplikasi, presentasi, dan sebagainya. Ini yang paling kanan adalah contohnya protokol. Protokol pertama adalah TTP, FTP, SMTP, dan sebagainya. Sampai yang paling bawah adalah yang Ethernet, Fiber Wireless, ini yang physical. Atas yang application. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh. Contohnya ini cara kerja OSI layer bisa dibilang sangatlah panjang dan cukup rumit ya. Oleh karena itu saya ambil contoh untuk pengiriman email ke komputer lain. Untuk tahapannya, yang pertama adalah application layer mengirim data ke komputer lain. Dari application mengirim data ke komputer lain melalui jaringan. Yang kedua adalah presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Jadi contoh mungkin mengirimkan format baik itu JPEG, GIF, atau MPEG di convert menjadi format jaringan. Format jaringan mungkin dalam bentuk bilangan biner tadi, yang 1 0 0 1 0 0 dengan angka 1 dan 0 ya. Kemudian selanjutnya adalah proses session layer. Pada bagian ini membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Ini dari session layer. Session layer tersebut biasanya membuka koneksi antara dua komponen yang berkomunikasi. Juga berfungsi juga menjaga koneksi selama komunikasi berlangsung. Kalau sudah komunikasinya bisa diputus sehingga memutuskan ketika selesai. Setelah itu ada lagi transport layer, fungsinya mengirim sebagai pemecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer yang pertama. Ya, transport layer ini juga menjamin pengirim data dari satu komponen ke komponen yang lainnya yang
berkomunikasi ya, fungsinya itu ya. Contoh yang TCP, UDP, dan SPD ini yang mungkin yang protokol yang jaringan. Tahap selanjutnya adalah network layer. Ini membuat sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Network layer ini bisa dikatakan mengatur rute ya, mengatur rute dari paket data melalui jaringan. Oleh karena itu paket ini bisa sampai ke tujuan masing-masing ya, seperti IP yang contohnya IP tadi, IP address, ACMP, IPX sama ARX. Ini yang router. Yang IP ini udah tahu semua ya, untuk komputer semua ada IP-nya untuk jaringan. Jadi melalui protokol network ini yang digunakan ya sebagai bahan acuan layer untuk yang IP. Untuk yang proses selanjutnya pengiriman email adalah data link. Melalui data link kemudian membentuk data menjadi frame atau pembungkus atau apa ya, semacam pencetak, juga alamat fisik. Kalau untuk data link yang tadi biasanya paket-paket data terbatas dari kesalahan, biasanya untuk mengatur kesalahan-kesalahan ketika disampaikan ke penerima. Jadi berfungsi sebagai pengatur agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya yang terakhir adalah physical layer atau layer fisik. Ini yang bisa di layer yang paling bawah ini. Lalu proses dari pengiriman email terakhir adalah physical layer. Data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Jadi sampai ini sudah mencapai Ethernet komputer masing-masing, atau fiber atau serat ini tadi, wireless atau wifi. Ini kalau hub, melalui hub maupun repeater. Ini lapisan OSI layer. Ini dari data ini konversi dari bentuk-bentuknya ini dalam bentuk application sampai session, ini dalam bentuk data. Sedangkan transport layer atau lapisan transport dalam bentuk segmen ya. Kalau network namanya package. Jadi untuk internet kalian menggunakan package. Kalau mau mutar video mungkin YouTube melalui jaringan, biasanya video berformat MP4 nanti akan berbentuk package sebelum dikonversi ke video lagi. Kemudian dalam data link berbentuk frame. Yang terakhir adalah bits yang berupa bilangan biner 8 bit biasanya. Yang terakhir setelah alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Ini komputer sudah diterima emailnya ya. Komputer sudah menerima sebuah email, harapan dari pengirim sampai penerima barang atau email tadi selamat sampai ke tujuan.